Bagi dulur-dulur, nama saya Tola dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Saya dari RW 3, RT 3. Saya menolak pabrik semen dan tambangnya. Saya punya lahan di tambang SI, yaitu tambang batu kapur, dan saya berkomitmen dengan keluarga saya tidak akan pernah menjualnya karena itu sebagai penumpang kebutuhan saya dan keluarga saya. Saya di sini bersama teman-teman saya. Silakan. Saya John, orang keluarga Tegaldowo Rembang. Saya punya lahan di IUP Batu Kapur PT Semen Indonesia, dan saya dan keluarga bersepakat tidak akan menjual lahan saya. Waktu pemblokiran tanggal 16 Juni 2014, saya salah satu dokumentasi warga yang ditangkap polisi yang dianggap wartawan gadungan. Silakan. Ya, nama saya Sumarno dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Saya salah satu dari warga yang ikut menolak pendirian pabrik semen di Rembang. Perkenalkan, nama saya Suwater dari Desa Tegaldowo, salah satu tim dokumentasi dari warga yang menolak pendirian pabrik semen dan pertambangan di Rembang. Kami akan menunjukkan bagaimana rute perjalanan warga setiap harinya menuju tenda. Mari kita ikuti. Parkir kendaraan pihak semen, baik dari pihak semen, masyarakat pro. Ini untuk alat-alat beratnya, kendaraan-kendaraannya diparkir di sini. Dan ini salah satu contoh bahwa ketidak ramah lingkungannya pihak semen terhadap lingkungan. Pembuangan bahan beton yang berlebihan dibuang di sembarangan tempat di hutan. Kita akan maju terus menuju ke arah tenda, menuju ke arah kantor pos-pos keamanan dari Satpam, kepolisian untuk menjaga. Ini bukti bahwa alat-alat pengangkut bahan baku semen yang telah parkir di sepanjang bahu jalan tersebut kemudian bahwa kami melakukan film ini. Ini lalu lalang kendaraan pihak semen lewat. Seperti ini aktivitas setiap hari yang terjadi di Kami akan menuju ke pos polisi. Ini bukti bahwa alat pengangkut semen lalu lalang dan belakang karena menjelaskan tentang perjalanan kami. Ini adalah salah satu pos polisi yang menjaga di jalan masuk ke arah pabrik semen. Pemerintah, terus pihak semen, kepolisian, pemerintah kabupaten maupun provinsi berdalih bahwa apa yang dilakukan oleh pihak semen atau polisi mengamankan ini adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk adalah objek vital nasional sektor industri berdasarkan nomor 620/IN-IND-Cap/12/2012 tahun 2012 bahwa di sini adalah objek vital nasional sektor industri. Padahal berdasarkan keputusan Kementerian Perindustrian nomor 620/M/IND-Cap/12/2012 di sini
bahwa PT Semen Indonesia yang ada di Rembang belum termasuk objek vital negara. Nah, ini dalih yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak semen, pihak aparat untuk mengamankan ini menjadi ketakutan yang dilakukan oleh menjadi ketakutan warga selama ini untuk menakut-nakuti warga. Ya, itu adalah sebuah warung miliknya orang Pro Semen. Ini terjadi ketika polisi, ketika pihak semen, aparat itu kumpulnya di situ. Nah, ini adalah tempat parkir warga Tegal Dawa, Timbrangan, tempat parkirnya di sini. Nah, selama ini menjadi suatu halangan bagi warga untuk ke sana, untuk menuju tenda, salah satunya adalah parkir. Yang sebelumnya parkir sepeda motor itu boleh ke tenda. Tapi setelah tanggal 26-27 November itu kendaraan sepeda motor tidak diperbolehkan masuk dengan alasan tadi termasuk objek vital negara. Nah, ini menjadi ketakutan warga karena tidak ada pertanggungjawaban jelas. Ketika sepeda motor ditinggal di sini, ini tidak ada yang bertanggung jawab ketika sepeda motor hilang. Nah, inilah bentuk pengekangan oleh kepolisian, oleh aparat, oleh pihak-pihak pemerintah bahwa masyarakat dibatasi untuk melakukan keterbukaan, kebebasan. Kita maju. Ini adalah pos sapam dari pihak semen yang sudah berdiri setelah mulai tanggal 26-27. Mereka tidak semua orang dilibatkan boleh masuk di sini. Ada beberapa masyarakat luar tidak boleh masuk. Bahkan ada orang-orang yang dari jauh ingin menjenguk saudaranya yang ada di tenda, itu pun tidak diperbolehkan. Ada waktu tertentu dibatasi. Padahal di penjara saja orang yang di penjara itu bisa dijenguk oleh saudaranya. Tapi kenyataan di sini ini begitu sulit warga untuk masuk. Sekarang kita berjalan ke portal. Ini portal yang didirikan ketika tanggal 26-27 kami melakukan pemblokiran jalan. Ketika itu pula portal ini sekaligus dipasang oleh pihak semen. Dan habis itu warga yang mau datang ke tenda tidak diperbolehkan masuk dari pihak keamanan. Nah, di sini sendiri tidak ada kejelasan entah kenapa warga nggak boleh masuk ke tenda menjenguk saudara yang ada di tenda, dan banyaklah teman-teman yang solidaritas tidak boleh masuk ke tenda. Nah, lebih jelasnya mari kita jalan menuju tenda. Nah, itu adalah bukti perjuangan kami selama hampir 284 hari. Jadi bukti-bukti di sini tidak ada pernah keterkaitannya pemerintahan di Rembang, bahkan di Jawa Tengah tidak pernah peduli dengan perjuangan ibu di tenda, yaitu perjuangan penolakan pabrik semen ataupun perusakan lingkungan. Nah, di sini banyak salah satu alat pengangkut bahan material pabrik semen. Nah, tiap hari ibu-ibu berjuang di tenda ditemani dengan suara kebisingan, juga debu. Nah, kalau malam ditemani dengan kesunyian dan ditemani nyamuk. Bahkan tak jarang tiap hari hampir hujan. Nah, di sini siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana pemerintahan akan menyikapi ketidakadilan di pemerintah yang pertama? Ini mungkin Mas Marno nanti akan menjelaskan, atau Mas John mungkin bisa menyambung tentang ini tenda kami. Itu banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang semen dan
orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa kami yang menolak ini dapat bayaran. Bahkan ada media yang mengatakan kami di sini mendapatkan bayaran, terus ada yang memfitnah. Ini selalu terjadi, tapi kenyataan bisa dilihat kami tidak seperti itu. Bahkan ada yang teriak golek duit mencari uang, ada yang seperti itu. Padahal kita melakukan ini demi kelestarian lingkungan, demi sejengkal tanah untuk anak cucu. Dari portal tadi banyak terjadi masalah, masyarakat menjadi ketakutan, masyarakat menjadi tidak boleh ke sini, bahkan untuk membawa air bersih pun kalau dinaikkan kendaraan sepeda motor itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang masuk ke sini pihak semen, orang preman diperbolehkan. Hanya saja yang tidak diperbolehkan adalah orang-orang ini adalah tenda dari warga. Dulu tenda ini sangat banyak tenda, tapi ketika tanggal 26-27 terjadi kekerasan terhadap ibu-ibu yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya sama sekali oleh aparat kepolisian, itu ada beberapa atribut, ada lesung, ada alat untuk membajak, itu dibawa oleh pihak kepolisian, ada bendera, sampai sekarang tidak dikembalikan. Ini tinggal beberapa tenda yang disisakan oleh aparat yang dipertahankan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Ini adalah salah satu dapur ibu-ibu memasak setiap harinya di sini. Nah, karena ketakutan ibu-ibu yang ada di tenda sepeda motor tidak boleh masuk, itu ibu-ibu ada beberapa yang berjalan dari desa menuju tenda yang kurang lebih 3 km ini dengan jalan kaki setiap harinya karena ketakutan kendaraan yang tidak diperbolehkan masuk. Di sini sangat terisolir, mereka mandinya pakai air sungai, minumnya yang diolah juga dari air sungai, karena membawa air dari rumah yang diangkut oleh kendaraan tidak diperbolehkan masuk. Seperti ini keadaan selama di tenda. Mungkin ini salah satu dari tenda-tenda yang saya berdiri. Ini adalah dapur. Nah, nah ini juga tenda yang tiap malam untuk buat tidur. Ini bukti bahwa perjuangan kami tidak cukup sampai sekian. Dan ini bukti kalau tiap malam buat tidur, bahkan buat untuk sholat, melakukan aktivitas, inilah bukti tenda-tenda kami. Nah, ini mungkin tenda untuk melakukan sholat, bahkan aktivitas lainnya. Dan ini ada tenda lagi, tempat ibu-ibu beristirahat, tempat ibu-ibu berdiskusi. Ini bukti bahwa ibu-ibu melakukan perjuangan di tenda-tenda perjuangan hampir kurang lebih 280 hari. Ya, di sini ibu-ibu bertahan 284 hari di tenda ini demi lingkungan, demi kelestarian alam, demi anak cucunya, biar tanah yang sejengkal ini tidak dihancurkan oleh pihak-pihak dari luar. Selama ini sudah terjadi konflik yang luar biasa yang terjadi, yang diakibatkan oleh kedatangan pihak semen. Masyarakat sudah diadu domba, antar umat agama sudah diadu domba, terjadi konflik yang luar biasa. Pihak semen berhasil mengadu domba warga sekitar, padahal pihak semen adalah seorang pendatang di sini. Nah, ini waktu malam Rabu kemarin kami melakukan acara istighosah di tenda ini, dan itu pun tidak boleh dilakukan dari pihak keamanan sendiri. Nah, setelah habis kami melakukan doa bersama atau istighosah, kami duduk di sini. Nah, di sini sendiri kami duduk dengan tertibnya, tapi ketika ada alat berat dari pihak semen yang keluar mengangkut alat beratnya, kami dituding melakukan blokiran. Karena di sini mobil itu tidak bisa berjalan karena
bannya itu nggak bisa berjalan di lumpuran. Nah, itu bukti bahwa pihak kepolisian lebih membela yang punya modal daripada membela rakyat. Nah, ini saya pun sempat pihak kepolisian memancing atau memunculkan emosi. Nah, salah satu teman kami dipaksa untuk berdiri padahal dia sudah mau berdiri dan minggir untuk biar mobil itu bisa lewat, tapi di situ sendiri pihak kepolisian memancing emosi dan memancing amarah kita semua. Nah, tapi setelah itu akhirnya kami juga bisa mereda dengan memancing emosinya dari pihak kepolisian. Akhirnya kami tidak melakukan anarki. Mungkin bisa disambung sama Mas Arno. Inilah kenyataan yang terjadi, yang sudah dialami saudara-saudara yang ada di sini, yang sudah bertahan 284 hari tanpa penerangan, tanpa alas tidur. Seperti inilah keadaannya. Nah, banyak harapan yang ingin kami sampaikan dalam pembuatan film ini. Beginilah tadi rutenya kesulitan kami untuk sampai sini. Mudah-mudahan pihak pemerintah, kami sudah tidak percaya dengan pemerintah kabupaten dan provinsi yang sudah tidak menghiraukan kami, tidak mendengarkan aspirasi kami. Mudah-mudahan ada pihak pemerintah lain yang peduli dengan kami tentang alam, tentang lingkungan, tentang pelestarian alam ini. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa ikut membantu dan berita ini bisa didengarkan oleh Bapak Presiden Jokowi.